Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di mata pelajaran pengendali sistem robotik kelas 11 di SMK Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah, pada mata pelajaran pengendali sistem robotik, kita akan membahas tentang memahami udara bertekanan dan penggunaannya yang dijelaskan oleh saya, Nora Sapitri. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu adalah nilai pengetahuan. Yang pertama, memahami udara bertekanan dan penggunaannya. Kedua, memahami proses penyediaan udara bertekanan yang kering dan bersih. Kedua, nilai keterampilannya. Kita akan memahami proses penyediaan udara bertekanan yang kering dan bersih. Nilai sikap, kita akan menghargai iptek sebagai karunia Allah, bersikap ilmiah dan jujur. Baiklah, kita akan memasuki materi belajar. Yang kita bahas adalah udara tekan dan penggunaannya. Compressed air alias dalam bahasa Indonesia saya lebih suka menggunakan terminologi yaitu udara tekan atau bisa juga disebut dengan udara bertekanan. Dibandingkan istilah-istilah itu, angin adalah salah satu cara untuk mengkonversi energi dengan cara memanfaatkan udara sekitar untuk berbagai keperluan manusia. Paling sederhana dan mudah ditemui sehari-hari adalah digunakan untuk mengisi ban kendaraan. Selain itu, masih banyak aplikasi lainnya yang menggunakan udara tekan. Masih ingat aplikasi spray? Aplikasi spray itu adalah udara tekan digunakan untuk menyemprotkan anti serangga pun juga untuk pengecatan atau airbrush. Mari kita lihat gambar berikut. Balon akan mengembang karena berisi udara tekan. Pada saat ujung balon dibuka, maka balon akan bergerak melawan arah keluarnya udara tekan ke udara bebas. Konsep dasar compressed air. Nah, di sini ada gambar balon akan ditiup dan balon akan diisi udara, maka udara balon akan bergerak melawan keluarnya udara bertekanan. Maka balon yang awalnya belum berisi udara akan mengembang dan terisi udara. Ialah udaranya akan bergerak melawan arah keluarnya udara yang bertekanan. Tetapi ketika pengikatnya ini dibuka, maka balon ini akan bergerak. Udara yang ada di dalam balon akan bergerak keluar dan terdorong melawan arah keluarnya udara. Seperti yang anak-anak suka mainkan itu kan. Balon yang sudah ditiup dilepaskan dan ketika dilepaskan maka udaranya keluar dan balon itu akan terbang. Begitu konsep dasar compressed air tersebut. Ya. Sebagai salah satu cara mengkonversi energi, aplikasi udara tekan ini banyak digunakan di industri. 90% industri menggunakan udara tekan untuk berbagai keperluan, mulai dari udara proses, misalkan pada industri pemisahan gas, serta industri fermentasi sebagaimana pada industri MSG.
Udara tekan sebagian besar juga digunakan untuk udara instrumentasi, yaitu pada industri yang sudah menerapkan otomatisasi dengan menggunakan peralatan pneumatik. Pada industri rokok, misalnya, saat sebuah pabrik memutuskan berpindah dari industri sigaret kretek tangan atau SKT menjadi industri sigaret kretek mesin SKM, maka kehadiran buruh-buruh terampil penggulung rokok digantikan dengan kehadiran mesin penggulung rokok yang menggunakan kompresor. Demikian halnya di industri packing, pengepakan botol, percetakan tekstil, pulp and paper, dan lain sebagainya. Udara tekan digunakan seiring terpinggirkannya kerja manual beratasnamakan produktivitas dan efisiensi. Sebagai udara instrumentasi, udara tekan juga digunakan untuk membuka katup pada daerah yang berbahaya. Jika dioperasikan langsung oleh manusia, misalkan karena berdekatan dengan panas, berkaitan dengan bahan kimia berbahaya dan tegangan listrik yang tinggi. Udara tekan juga digunakan untuk memindahkan partikel padat dari satu tempat ke tempat yang lain, misalkan untuk memindahkan semen, tepung, batu bara, ataupun pasir. Dengan pemindahan cara ini, partikel yang dipindahkan bisa dalam jumlah besar dan waktu yang singkat, tetapi memerlukan saluran tersendiri agar partikel padat tersebut tidak kemana-mana. Pada penggunaan tools, misalnya impact, hammer, ratchet, winch, ada yang menggunakan udara tekan untuk memudahkan kerja manusia. Penggunaan udara tekan memungkinkan lebih kecilnya daya yang dikeluarkan manusia, juga mempersingkat waktu pengerjaannya. Gampangnya, pernah melihat balapan F1? Saat mengganti ban, yang diperlukan secepat-cepatnya karena dihitung sebagai bagian balapan. Tool yang digunakan bukan lagi manual, melainkan tool yang sudah digerakkan oleh listrik bersumber dari baterai. Sumber penggerak udara tekan yang disebut juga dengan air tool digunakan pada daerah operasi yang rawan percikan api. Alasannya safety inilah yang menyebabkan air tool mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan electrical tool. Alasan kedua adalah masalah efisiensi. Karena penggunaan air tool lebih murah dibandingkan listrik yang terpakai untuk electrical tool. Di Indonesia, penggunaan udara tekan sebagai air tool masih sebatas industri-industri tertentu. Sedangkan di bengkel-bengkel masih banyak yang menggunakan hand tool. Kehadiran kompresor di bengkel-bengkel tersebut baru sebatas untuk mengisi ban dan bersih-bersih. General Service. Alasan safety dan ekonomis sebagaimana disampaikan di atas juga menyebabkan udara tekan juga digunakan pada diagram pump dan air motor. Kedua peralatan tersebut sering digunakan pada area yang rawan percikan api. Di dunia konstruksi baja, baik gedung-gedung, industri manufacturing, serta gelangan kapal umumnya juga menggunakan aplikasi udara tekan. Ada dua pekerjaan utama yang menggunakan udara tekan. Yang pertama sandblasting dan pengecatan. Meski berbeda tujuan, udara tekan mempunyai fungsi yang hampir mirip. Pada sandblasting, udara tekan meniup butiran pasir untuk mengelupas pengotor dan karat pada permukaan baja. Proses ini dimaksudkan agar proses pengecatan berlangsung dengan baik. Sedangkan pada pengecatan, udara tekan digunakan untuk meniup cairan cat. Udara tekan juga digunakan untuk meniup plastik ataupun aluminium agar mengikuti bentuk cetakannya.
misalnya pada industri botol plastik. Pada aplikasi ini, udara tekan yang digunakan berkategori tekanan tinggi. Selain itu, udara tekan juga dimanfaatkan untuk shredding, baik untuk diesel yang digunakan di kapal-kapal maupun yang digunakan di power plant. Ada yang menggunakan udara bertekanan tinggi, kurang lebih dari 35 bar, dan ada juga yang menggunakan udara bertekanan sekitar 7 bar. Sebagaimana umumnya penggunaan udara tekan lainnya. Hal ini tergantung desain dari pihak pembuat engine.